Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di dalam masjid Al-Firdaus dengan penuh sehat walafiat, dengan keadaan sebaik-baiknya keadaan, dengan sebaik-baiknya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita untuk memperingati peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di dalam Masjid Al-Firdaus, kita mengharap mudah-mudahan kita pulang seluruh daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita pulang ke rumah kita dengan membawa keberkahan, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya menghidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad. Banyak daripada kesunahan Nabi Muhammad yang belum kita tahu, yang belum kita kerjakan, padahal tersebut adalah kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad. Kalaupun bukan kita yang mengerjakan kesunahan Nabi Muhammad, lantas siapa yang mengerjakan kesunahan Nabi Muhammad? Kalau bukan kita yang menghidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad, lantas siapa? Kita yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad, maka pantas diri kita menghidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad. Rasa tidak mungkin yang menghidupkan kesunahan Nabi Muhammad selain daripada umat Muhammad. Rasa tidak mungkin yang mengerjakan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad selain daripada umat Nabi Muhammad. Maka apabila kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad, maka hidupkan kesunahan Nabi Muhammad. Dari kesunahan yang satu menjadi kesunahan yang dua, dari kesunahan yang dua menjadi kesunahan yang tiga. Kita mengharapkan kesunahan tersebut menjadi istiqomah, kebiasaan bagi kita. Kalaupun kebiasaan tersebut tidak kita kerjakan, rasa kurang di dalam diri kita. Malahan sampai ulama mengatakan salah satu tanda apabila kita mengerjakan suatu ibadah, apabila ibadah tersebut kita tinggalkan, kita merasa hilang, rasa kurang di dalam diri kita. Itu alamatul kubul, tanda bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah apabila amalan tersebut tidak kita kerjakan, ada yang kurang di dalam diri kita. Contoh kita terbiasa dengan mengerjakan sholat tahajud. Kita terbiasa mengerjakan sholat tahajud. Suatu saat, suatu seketika di hari tersebut kita capek. Mungkin kita dari Banjar pulang ke Palangkaraya, capek. Mulai siang kita nyetir sampai malam di Palangkaraya, rasa capek sudah diri kita. Akhirnya tidur. Begitu tidur, tidak mengerjakan daripada sholat tahajud sehingga masuk daripada waktu subuh. Tatkala masuk daripada waktu subuh, rasa kurang diri kita. Ada yang mengganjal di dalam diri kita. Ketahuilah hal yang mengganjal tersebut daripada alamatul kubul, tanda diterimanya ibadah kita. Jadi kalau kita pengen tahu
kita ingin tahu bahwasanya amalan kita, ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah ataupun tidak diterima oleh Allah, maka dilihat. Kalau kita meninggalkan suatu amalan tersebut, rasa berat di dalam diri kita, rasa menyesal, rasa ada yang kurang di dalam diri kita, ketahuilah bahwasanya ibadah tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau suatu amalan tersebut, suatu ibadah tersebut kita kerjakan, suatu saat tidak kita kerjakan, tidak ada rasa, tidak ada bekas di dalam diri kita, maka ketahuilah amalan tersebut bisa dipastikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masyaallah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah apapun yang kita kerjakan, entah itu ibadah yang sunnah ataupun ibadah yang wajib, yang kita kerjakan apabila kita menginginkan tahu daripada, kan kita tidak tahu. Amalan yang kita kerjakan ini tiada jaminan. Ibadah salat yang kita kerjakan, salat 5 waktu yang kita kerjakan, ibadah puasa yang kita kerjakan, ibadah zakat, ibadah sedekah, ibadah haji, ibadah umrah, ibadah berbaik antara satu jiran dengan jiran yang lainnya, ibadah berbuat baik dengan sesama muslim, dengan sesama muslimah, dan banyak daripada ibadah tiada jaminan bahwasanya ibadah tersebut diterima oleh Allah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam syairnya, Imam Syafi'i, kita bermadhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, adimus salata ala Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, adimus salata ala Nabi Muhammad, senantiasakanlah lisanmu untuk bersalawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Adimus salata ala Nabi Muhammad, fakubuluha hatman birati taradduda. Ketahuilah bahwasanya salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang kita baca mulai setelah Isya tadi sampai sekarang ini, salawat tersebut diterima oleh Nabi Muhammad. Faqubuluha hatman biraddi taradduda, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti disampaikan kepada Nabi Muhammad, pasti dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap mudah-mudahan salawat kita dijawab oleh Nabi Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, salam tersebut diterima, dijawab oleh Nabi Muhammad. Karena hukum salam itu sunnah, tapi untuk mereka yang menjawab hukumnya wajib. Kita salam itu sunnah. Makanya dari salah satu kesunahan Nabi Muhammad, apabila Nabi Muhammad bertemu dengan orang, pasti Nabi Muhammad mengucapkan salam. Malahan sampai di dalam riwayat, Nabi Muhammad paling banyak dan paling utama apabila bertemu dengan orang, dengan sahabatnya, paling utama mengucapkan salam terlebih dahulu. Bukan menanyakan kayak apa kabar. Itu suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang tidak baik, itu suatu hal yang baik. Agar tetapi Nabi Muhammad terlebih dahulu mengucapkan salam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad apabila bertemu dengan sahabatnya paling utama ketimbang daripada sahabat, Nabi Muhammad yang lebih utama mengucapkan salam kepada sahabat tersebut. Dan hukum daripada menjawab salam adalah wajib. Maka sampai dikatakan apabila yang mendengarkan salam daripada seseorang ada 4 ataupun 3 orang, maka hukumnya menjadi wajib. Hanya 1 orang saja, dan yang ketiganya gugur ataupun yang keduanya gugur. Jadi yang wajib menjawab itu hanya 1 orang. Jadi jangan nanti waktu orang ceramah, mungkin habaib ataupun kiai yang lainnya yang hadir banyak,
si kiai, si habaib tersebut mengucapkan salam yang jauh cuma satu, jangan diartikan seperti itu. Dan mereka yang menjawab pun mendapatkan daripada keberkahan. Ucapan salam adalah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, kita diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum menjawab salam adalah wajib. Rasa tidak mungkin salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad tidak dijawab oleh Nabi Muhammad. Rasa tidak mungkin. Rasa tidak mungkin salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad tidak dijawab oleh Nabi Muhammad. Karena salam tersebut pasti dijawab oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi kembali lagi kepada kita, mendengarkah jawaban salam dari Nabi Muhammad atau tidak mendengar daripada jawaban salam daripada Nabi Muhammad? Kebanyakan kita terhijab, kita ini tertutup dengan dosa-dosa yang kita kerjakan, sehingga kita terhijab. Terhijab itu tertutup, terhijab itu tertirai. Nah, sekarang ada tirai di belakang, kita nggak bakal bisa melihat apa yang berada di belakang daripada tirai tersebut. Jangankan tirai, tembok, kita nggak bakal lihat di belakang tembok itu ada apa. Itulah makna daripada hijab, itulah makna daripada tirai. Tirai tersebut, hijab tersebut yang menghalangi kita mendengarkan daripada jawaban salam Nabi Muhammad. Kalau jawaban salam dari Muhammad pasti. Tapi sampai ada dalam riwayat Nabi Muhammad menjamin ada salah satu malaikatnya Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salam daripada umat Nabi Muhammad. Apabila umatku menyampaikan salam kepadaku, maka Allah aturkan malaikat untuk memberikan nama mereka dan nama ayah mereka siapa. Sampai seperti itu mereka yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada kerugian bagi siapapun mereka yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tiada kerugian bagi siapapun mereka yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Tiada kerugian bagi mereka yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Malahan salam tersebut bisa menjadi pelebur dosa kita. Salam yang kita baca barusan tadi, itu kan hadir duduk di masjid mulai setelah isya sampai sekarang jam setengah hampir setengah 10. Dengan lidah kita tuh basah. Jangan pun lidah kita, kaki kita tuh kesemutan juga. Itu menandakan duduknya kita sudah lama. Jangankan lidah kita yang basah, duduknya kita saja kesemutan. Ya kan tanda orang yang duduk lama itu apabila duduknya kesemutan. Padahal kalau dilihat bawah nggak ada semutnya. Akan tetapi kita berharap mudah-mudahan ini menjadikan sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, menjadikan sebab Allah tutup daripada aib-aib kita. Keadaan kita lain dengan keadaan awliya wasallim. Keadaan kita tidak sama dengan keadaan mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita daripada Sayyidina Ali Huraidi. Sayyidina Ali Huraidi seorang imam, seorang tokoh daripada Bani Ba'alawi. Sayyidina Imam Ali Huraidi di dalam riwayat hampir di setiap sholatnya mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Muhammad. Begitu kan sholat berapa kali dalam sehari? 5 kali. Yang diwajibkan bagi kita di dalam sehari sekali itu 5 kali. Kalaupun kita ingin menambah itu hukumnya sunnah. Maka ada sholat ba'diyah, ada sholat qabliyah. Sholat sebelum dan sholat sesudah. Qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah asar tidak ada qabliyah.
Qabliyah asar tidak ada ba'diyah asar. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Qabliyah isya, ba'diyah isya. Qabliyah subuh tidak ada ba'diyah subuh. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan banyak daripada kesunahan-kesunahan salat yang bisa kita kerjakan. Nah, sekarang pertanyaannya, salat yang kita kerjakan itu pasti mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, pasti. Bagai bunyi di dalam tahiyat akhir, bunyinya daripada tahiyat akhir itu sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka itu hampir kita ulangi, yang wajib itu 5 kali. Daripada sholat zuhur yang kita kerjakan, sholat asar yang kita kerjakan, maghrib, isya, subuh yang kita kerjakan, pasti tidak pernah tertinggal untuk kita bersalam kepada Nabi Muhammad. Pasti kita bersalam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasa tidak mungkin ada jamaah yang mengerjakan sholat tanpa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ada. Sekarang jamaah yang hadir ada kira-kira yang sholatnya tanpa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad? Kan tidak ada. Semuanya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Pasti mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Betul kira-kira? Semuanya pasti mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, salam tersebut kita dengar ataupun tidak? Hampir kebanyakan di antara kita tidak mendengar jawaban daripada Nabi Muhammad. Pada hukum jawaban daripada seseorang hukumnya wajib. Maka coba kita tanyakan dalam diri kita, kenapa Nabi Muhammad tidak menjawab salam kita? Perlu kita ketahui, jawaban salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad dijawab oleh Nabi Muhammad. Jawaban salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad pasti dijawab oleh Nabi Muhammad. Tidak ada keraguan bagi siapapun mereka yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, tidak dijawab, tidak ada. Pasti dijawab oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa salam yang kita sampaikan tidak kita dengar? Itu tadi, karena diri kita terhijab, karena diri kita tertutup. Kenapa terhijab? Kenapa tertutup? Karena perbuatan dosa yang kita kerjakan, kemaksiatan yang kita kerjakan, kurangnya keistiqomahan yang kita kerjakan, kurangnya ibadah yang kita kerjakan, kurangnya dekatnya diri kita kepada Rasulullah, kurangnya diri kita menghidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad, dan banyak lagi. Sehingga terhijab, terdinding diri kita untuk mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Muhammad. Adalah sejatinya salam yang kita sampaikan, jangankan sholawat seperti ini, sholat yang kita kerjakan pasti dijawab oleh Nabi Muhammad. Kalaupun keadaan Sayyidina Ali Quraidi tatkala sampai di dalam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seketika itu Imam Ali Quraidi mendengar jawaban salam daripada Nabi Muhammad. Seketika itu langsung kontan mendengar jawaban salam daripada Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Sayyidina Ali Quraidi. Kalau Sayyidina Ali tukang sate, lain lagi misalnya. Kalau Sayyidina Ali tukang maksiat kepada Allah, lain lagi misalnya. Tapi kalau Sayyidina Ali Quraidi tatkala beliau membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kontak langsung mendengarkan jawaban salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ali Quraidi yang hampir setiap saat tatkala salat mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad. Apa nikmatnya sebenarnya kira-kira? Kadang kalau kita pikirkan dengan keadaan kita,
khusyuknya, hudurnya tatkala keadaan tersebut berada di dalam diri kita. Terkadang kita sholat saja cepat-cepatan, ya, asal menggawi wajib aja bina hilang sudah kewajibannya. Terkadang mungkin dari Bapak Ketua Panitia tadi ini yang iman ini mungkin panjang suratnya, Pak. Makanya yang jamaahnya agak sepi, mungkin panjang daripada bacaan suratnya. Mungkin yang dibaca Al-Baqarah, mungkin ya, mungkin An-Nisa yang dibaca suratnya. Makanya yang hadir itu jamaahnya sedikit. Kemudian yang dibaca kulhu aja, insya Allah yang hadir masjidnya penuh insya Allah. Kalau awliya wasolin, jangan pun awliya wasolin. Nabi Muhammad itu di dalam riwayat salat tahajudnya Nabi Muhammad itu di dalam riwayat dia satu rakaatnya membaca surat Al-Baqarah, satu rakaatnya itu membaca surat Al-Baqarah, dua rakaatnya itu membaca surat An-Nisa. Surat Al-Baqarah itu sudah 3 juz rasanya. 3 juz. Surat An-Nisa sudah 2 juz. Surat An-Nisa berapa juz? Ibu pada tidak tahu aja nanti mau menjawab. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengerjakan salat sampai di dalam riwayat Sayyidatina Aisyah mengatakan salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sampai membuat bengkak daripada kaki Nabi Muhammad. Ya. Padahal Nabi itu seorang yang maksum. Apa maksum? Maksum itu terjaga daripada perbuatan dosa. Nabi itu tidak pernah mengerjakan dosa karena dirinya maksum. Nah, sifat Nabi itu maksum, terjaga. Jadi apabila Nabi mengerjakan dosa itu tidak mungkin. Seperti Nabi Allah Adam memakan buah khuldi itu bukan dosa hitungannya. Masih banyak hikmah yang terdapat kandungan di dalam makannya buah khuldi daripada Nabi Allah Adam. Sifat Nabi itu tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, bukan dosa yang mereka kerjakan. Bukan perbuatan dosa yang mereka kerjakan, karena diri mereka itu maksum, terjaga. Lain halnya dengan keadaan kita. Kita ini bukan maksum. Kita ini manusia biasa. Kita pasti melakukan dosa. Kita pasti melakukan kesalahan. Karena sejatinya kita manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka berapa kali orang yang bertobat kepada Allah pasti diterima oleh Allah karena mereka manusia. Sejatinya manusia pasti mengerjakan dosa, pasti mengerjakan salah. Namun orang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, berarti bukan manusia. Berarti mungkin separuh manusia, separuh malaikat mungkin, atau separuh jin aja masih melakukan kemaksiatan. Makanya ada satu manusia bukan dari kalangan Nabi, bukan dari kalangan Nabi, bukan dari kalangan Rasul, dan umurnya seperti kita, tidak melebihi 63 tahun. Kalau melebihi umurnya 63 tahun itu bonus. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, sesungguhnya ada daripada umatku yang umurnya pendek, akan tetapi nilai ibadahnya lebih daripada umatmu. Kan umat Nabi Allah Musa umurnya ratusan tahun. Umat Nabi Allah Musa itu umurnya ratusan tahun.
Malahan sampai di dalam riwayat, mohon maaf, khitan umat daripada umat sebelum daripada umatnya Nabi Muhammad itu khitannya mereka di usia 80 tahun baru khitan. Khitannya di usia 80 tahun, bayangkan. Ya betul, ini betul dalam kitab ini. Betul. Mereka khitan di usia 80 tahun, bayangkan. Berapa usianya? Ya, malahan sampai usia mereka bisa mencapai 1080 tahun. Itu umat terdahulu. Walaupun kita bandingkan dengan umat Nabi Muhammad, mereka yang umur 100 tahun saja sudah jarang. Ada di daerah apa? Daerah apa? Diopos. Di daerah Diopos ini ada kira-kira yang umurnya 100 tahun. Kalaupun ada itu sudah jarang. 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun itu jarang. Tapi kalau mereka yang umurnya 70, 75 itu banyak insya Allah. Ada yang umurnya 70, 80. 80 ada 80? Ada 80 ya. 90 ada 90? Itu umat Nabi Allah. 80 itu masih khitan umatnya Nabi Allah Musa. Malahan sampai dalam riwayat umat Nabi Allah Ibrahim itu khitan di usia 80 tahun. Di usia 80 tahun baru khitan. Kita khitan aja paling mentok usia SD sudah khitan anak-anak kita mungkin. 4 tahun ada yang baru lahir sudah khitan. Nunggu 40 hari setelah itu khitan. Ada yang nunggu 3 bulan, ada yang nunggu 60 hari, ada yang 2 tahun sudah khitan, 5 tahun sudah khitan. Menunggu ganang aja pipeh sekalian dibuat acara enak supaya banyak duit lawan hadiahnya. Ada juga sampai kelas 3, kelas 4 baru dikhitan. Mantap, terkadang kelas 5 baru dikhitan. Itu sudah jarang, sudah susah terkadang. Karena anak tersebut sudah mengerti, sudah paham. Kayak khitan itu paling enak waktu kondisi masih bayi. Khitan itu dilakukan kondisi masih bayi. Dan mereka belum bisa ngerti, bisanya cuma nangis. Tapi kan teknologi khitan sekarang itu pakai laser. Bukan seperti dulu tuh pakai suntik terus masih ya seperti itu. Ya, sekarang mereka pakai laser dengan waktu yang lebih singkat, dengan kering yang lebih cepat. Nah, ini. Maka seperti ini keadaan aulia wa salihin, keadaan orang-orang terdahulu. Maka betul Nabi itu seorang yang maksum, tapi sembahyangnya itu sampai seperti itu. Sholat yang mereka kerjakan, sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sampai membuat Nabi Muhammad bengkak. Namun bengkaknya kita kan karena kejedot terkadang. Tahu kejedot? Tahanduk. Bengkaknya kita tuh gara-gara tahanduk. Namun bengkaknya Nabi Muhammad itu karena kebanyakan sembahyang. Padahal Nabi Muhammad seorang yang maksum, terjaga daripada perbuatan dosa. Kenapa Nabi Muhammad melakukan seperti itu? Karena ingin memberikan contoh kepada seluruh daripada umat-umatnya. Ya paling tidak kita kerjakan sholat 5 waktu. Berat bebek menggawi sembayangan sampai ribuan ratusan rakaat, berat. Jangankan ratusan, hitungan puluhan aja berat ya. Karena kita tidak terbiasa. Maka ada seorang imam yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau diberikan gelar As-Sajjad. Beliau diberikan gelar As-Sajjad. Kenapa beliau diberikan As-Sajjad? Karena beliau paling banyak untuk sujud. Dan dilihat daripada Al-Imam Ali, kepada Sayyidina Ali Zainal
Untuk beliau diberikan gelar As-Sajjad. Kenapa diberikan gelar As-Sajjad? Karena beliau gemar untuk melakukan sujud. Kenapa gemar untuk melakukan sujud? Berapa rakaat yang beliau kerjakan? Dalam riwayat, beliau hampir setiap harinya, setiap malamnya tidak pernah lepas untuk mengerjakan sholat 1000 rakaat. Ada yang mampu 1000 rakaat. Orang sembahyang jamaah aja yang hadir cuma 1 shot basah. Sembahyang jamaah itu cuma 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Itu aja yang sembahyang jamaah. Berapa sofnya Pak di sini Pak? Ya, penuh katanya, Masya Allah. Masjid Al-Firdaus sembahyang jamaahnya sampai penuh katanya. Masya Allah. Itu Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Radhiyallahu ta'ala. Namun kita rasa kadang mungkin gawe 1000 rakaat yang wajib aja terkadang masih kurang lebih. Yang wajib aja terkadang masih belum kita kerjakan, apalagi yang sunnah sampai hitungan ribuan rakaat setiap hari ini. Maka pantas diberikan gelar As-Sajjad. As-Sajjad, gemar untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita ingin menirunya, rasa tidak mungkin diri kita. Asal pada sanggup sembahyang jamaah aja, asa ternyata liur ketimbang sembahyang jamaah. Nah, ini keadaan kita. Kenapa sih kita susah untuk melaksanakan sholat jamaah itu? Disebabkan minimnya pengetahuan kita tentang sholat jamaah. Kalau kita tahu sholat jamaah, fadilah, keutamaan sholat jamaah, maka tidak ada satupun di antara kita yang meninggalkan daripada sholat jamaah. Orang yang sholat jamaah, orang yang mengawalkan waktunya untuk sholat, itu semuanya ada fadilahnya, ada keutamaannya. Malahan Allah berikan keberkahan di dalam rezeki seseorang bagi mereka yang mengawalkan daripada sholat, dan Allah berikan kesusahan bagi mereka yang mengakhirkan daripada sholatnya. Maka jangan disepelekan daripada sholat. Mereka yang mengawalkan daripada sholat, maka akan diawalkan segala hajatnya oleh Allah. Jadi kalau kita ingin hajat kita cepat, hajat kita dikabulkan oleh Allah, rezeki nyaman, rezeki lancar, rezeki luas, keadaan sehat walafiat, apapun yang kita hajatkan itu dikabulkan oleh Allah, dianugerahkan anak yang soleh dan soleha, maka awalkan sholat yang kita kerjakan. Apabila sholat yang kita kerjakan kita awalkan, maka segala sesuatu amalan apapun yang kita kerjakan diawalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebalikannya, mereka yang senantiasa mengakhirkan daripada sholatnya, maka segala sesuatu apapun akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita terkadang pengennya cepat, tapi diakhirkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita gemar untuk mengakhirkan urusan akhirat. Kita kan kalau minta kepada Allah pasti mintanya cepat. Ya Allah, mudah-mudahan ulun tahun kena haji, tahun kena, mintanya tahun yang akan datang. Selalu mintanya cepat. Ya Allah, mudah-mudahan ulun Makkah sehat walafiat, Allah jauhkan daripada penyakit yang ulun alami. Mintanya cepat. Ya Allah, mudah-mudahan ulun diparakakan jodoh ulun. Banyak yang jomblo di sini. Ada yang jomblo. Doanya pengen untuk dicepatkan jodohnya. Nah, terkadang sholat yang dikerjakan dilambatkan. Tenyaman bermain game di bed ketimbang mengawalkan sembahyang, asa tanggung banyak sih. Asa tanggung benar meninggalkan permainannya. Saya timbul jam 2 siang sudah. Timbul jam
Barak sholat asar sudah tinggal 10 menit, 5 menit baru mengawali sholat zuhur. Malahan sampai di dalam riwayat mereka yang gemar untuk mengakhirkan ibadah sholat dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan suul khatimah. Bahkan sampai di dalam riwayat mukanya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gemar untuk mengakhirkan daripada sholat nanti. Hawa itu masih belum bisa ditinggalkan. Meeting masih meeting. Jangan. Namun kita ingin diawalkan, dicepatkan, dikabulkan oleh Allah, maka cepatkan segala urusan akhirat. Maka masyaallah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa keberkahan bagi kita, membawa perubahan bagi kita. Yang awalnya kebiasaan kita kurang baik, mudah-mudahan berkat kita hadir di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad, Allah rubah keadaan kita lebih baik. Di awalnya kita jauh dari Allah, jauh daripada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita sehingga kita mudah untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid. Allah mudahkan langkah kita untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kita, anak-anak yang patuh kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak tersebut menjadi penyejuk hati kita, penyejuk pandangan mata kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Tidak ada satupun di antara kita yang pulang melainkan seluruh daripada dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang pulang melainkan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah limpahkan rahmat kepada kita, Allah limpahkan ampunan kepada kita, Allah limpahkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dengan keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi